Khatam, tanda kenabian. 16. Abu Raja Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail memberitakan kepada kami, dari Al-Jadu bin Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar As-Said bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku, dan mendoakanku semoga mendapatkan berkah. Setelah itu beliau berwudu, lalu aku meminum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau, maka aku melihat ada sebuah khatam, tanda kenabian, di antara kedua belikat beliau, seperti telur burung merpati. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 6352 dan Muslim 2345. Masing-masing meriwayatkannya dari Qutaibah. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari 190 dari Abdurrahman bin Yunus, dari Hatim bin Ismail. 17. Said bin Yakub At-Talkani bercerita kepada kami, ia berkata, Ayub bin Jabir memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Hadis riwayat Muslim 2344 dari jalur Israel, dari Simak dengan lafal. Dan aku melihat sebuah tanda di bahunya, kira-kira sebesar telur merpati. Ia serupa dengan warna tubuh beliau. 18. Abu Musab Al-Madini bercerita kepada kami, ia berkata, Yusuf bin Al-Majisyun memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya, Rumaitsah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku. Bersabda kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari kematiannya, Arsy Ar-Rahman bergoncang, karena kematiannya. Sahih. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya, 26836 dari Ibrahim bin Abil Abbas, dari Ibnu Al-Majisyun. Disahihkan oleh Asis Syekh Al-Albani di dalam Mukhtasar Asy-Syama'il. Kalimat terakhir dari hadits tersebut telah disepakati oleh Asis Syaikhani dari hadits Jabir. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari 3803 dan Muslim 2466. 19. Ahmad bin Abda Ad-Dabi, Ali bin Hujar dan banyak lagi lainnya berkata, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Abdullah, Maula Gufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, ia berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah maka ia akan bercerita panjang lebar. Dan ia akan berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khatam tanda kenabian, yaitu khatam tanda para nabi. Doif. Hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad-sanad yang sama, 3638. Al-Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwah 1/269 dari jalur Said bin Mansur dan Abdullah bin Maslamah. Masing-masing meriwayatkannya dari Isa bin Yunus. Didaifkan Asis Syekh Al-Albani di dalam Al-Misikah 5791. Telah disampaikan tahrijnya di depan pada hadits nomor 6. 20. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abu Ashim memberitahukan kepada kami, Uzrah bin Sabit memberitahukan kepada kami, ia berkata, Alba bin Ahmar bercerita kepadaku, ia berkata, Abu Zaid Amru bin Ahtab Al-Ansari bercerita kepadaku, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Maka aku mengusap punggung beliau, seketika jari jemariku menyentuh tanda kenabian. Iba bertanya, seperti apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Sahih. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak 4198 dari jalur Abdu bin Humaid dari Ashim, Ahmad di dalam Al-Musnad 20751 dari Haramai bin Amarah, dan 21. Abu Amar Al-Husain bin Harits Al-Huzai bercerita kepada kami, Ali bin Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa baki berisi kurma seraya meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat Anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini. Sungguh kami tidak boleh menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya, ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama seraya meletakkannya di hadapan beliau.
Beliau pun kembali bertanya, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah untuk Anda." Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, "Hidangkanlah untuk dimakan." Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah, maka ia pun beriman kepada beliau. Setelah itu, Rasulullah membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga sekian dirham untuk ditanami dengan pohon kurma. Di tanah itulah Salman bekerja sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon itu ditanam sendiri oleh Rasulullah, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka kurma-kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam Umar. Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan sebatang pohon ini?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Seketika, beliau segera mencabut pohon itu lalu menanamnya kembali. Maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Hasan. Hadis riwayat Ahmad di dalam Musnadnya 23:47, At-Tabrani di dalam Al-Kabir 6070. Masing-masing meriwayatkannya dari jalur Zaid bin Al-Habab. Husain bin Waqid bercerita kepadaku. Dihasankan As-Syekh Al-Albani di dalam Mukhtasar As-Syama'il. 22. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Bisir bin Al-Wada memberitahukan kepada kami, Abu Ukail Ad-Dauraki memberitahukan kepada kami, dari Abu Nadrah, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal khatam tanda kenabian Rasulullah." Ia menjawab, "Khatam itu ada di punggung Rasulullah, yaitu daging yang menyembul." Sahih. Hadis riwayat Ahmad di dalam Musnadnya 11.674 dari Suraij, dari Abu Laila, ia berkata, "Ayahku menamainya Suraij Abdullah bin Maisarah Al-Hurasani, dari Gayats Al-Bukhari." Ia berkata, "Dahulu ketika kami sedang duduk belajar kepada Abu Sa'id Al-Khudri, aku bertanya kepadanya tentang tanda Rasulullah yang berada di antara kedua bahunya. Dia menjawab seraya menunjukkan jari telunjuknya, seperti daging tumbuh di antara kedua bahu beliau." Disahihkan oleh As-Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' 4807, As-Silsilah Ash-Sahihah 2093, dan ia hasankan di dalam Mukhtasar As-Syama'il. 23. Ahmad bin Mikdam Abul Asy'ats Al-Ajli Al-Basri bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Ashim Al-Ahwal, dari Abdullah bin As-Sarjasi, ia berkata, "Aku datang menghadap Rasulullah ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan, maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya, maka terlihat olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat, seperti jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah lalu kukatakan, 'Wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepada Anda.' Beliau pun menjawab, 'Bagimu juga.' Maka orang-orang pun berkata, 'Apakah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu?' Aku menjawab, 'Ya, dan juga untuk kalian.' Kemudian ia membaca ayat, 'Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.' Muhammad 19. Hadis riwayat Muslim 2346 dari Abu Kamil, dari Hamad bin Zaid.